Sahabat Arosnya, pagi ini setelah kita sarapan bareng dengan Kang Agus Maksum, sekarang saatnya kita masuk dalam tajuk acara kita, Kopi Kongko Pintar Perihal Indonesia. Dan saat ini kondisi negara kita dalam kondisi carut marut, terutama perekonomian yang luar biasa. Dan kita mendapatkan narasumber. Semoga carut marut ini dari pembahasan kita yang singkat, padat, dan tepat akan membuat sebuah pencerahan dan solusi bersama. Dan di samping kita ada Pak Agus Maksum. Kita akan tanyakan bagaimana bentuk teori ekonomi Pancasila yang semoga bisa menjadi solusi buat negara kita. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat. Ya, Pak Agus, sebenarnya teori ekonomi Pancasila ini apakah bagian dari ekonomi yang teori ekonomi yang bisa menjadikan problem solving di negara kita, Pak Agus? Ya, oke. Jadi kalau kita mau kita bicara tentang ekonomi Pancasila ini harus kita paparkan dulu sejak awal ya. Ya carut marut ekonomi kita sekarang ini sampai kemudian ekonomi kita dikuasai asing itu karena tidak terimplementasinya ekonomi Pancasila. Jadi ekonomi Pancasila itu apa? Jadi kalau kita mau bicara ekonomi Pancasila itu harus kembali kepada sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila itu kalau mau dipersingkat itu adalah rapat BPU PKI dan PPKI ketika kita mempersiapkan Indonesia Merdeka. Ketua BPU PKI dan PPKI Dr. Radziman Widyodiningrat itu bertanya kepada para hadirin peserta persiapan kemerdekaan Indonesia itu, tuan-tuan, kalau negara kita itu merdeka, negara kita itu mau kita atur dengan filosofi Grosslah apa? Dengan dasar apa? Maksud pertanyaan itu sebenarnya apakah kita mau kembali kepada negara kerajaan atau kita mau mengatur negara kita seperti negara barat kapitalisme atau seperti negara timur yaitu negara sosialis komunis. Nah, kemudian perdebatan atau pidato-pidato itu ya sepanjang BPUPKI dan PPKI itu semuanya sepakat menolak untuk tidak menggunakan kapitalisme. Itu hampir bisa dibilang bulat. Kenapa? Karena Indonesia itu adalah korban dari kapitalisme. Kapitalisme itu apa? Kapitalisme itu adalah sebuah prinsip ekonomi di mana seorang atau segelintir orang boleh menguasai modal kapital kekayaan sebesar-besarnya untuk kemudian mencapai kemakmurannya dia, tapi kemudian menimbulkan kemiskinan pada pihak lain. Itu kapitalisme. Lalu sosialisme, komunisme adalah tidak mengizinkan seorang memiliki kekayaan atau hak milik harta kekayaan, tapi semuanya diatur negara. Dan itu terjadi pada negara-negara komunis. Akhirnya hanya pemimpin-pemimpin negara itu yang kaya, rakyatnya kemudian sama rata sama rasa. Mereka semua menolak dua prinsip itu. Lalu kemudian muncullah bahwa kita tidak mau kapitalisme, kita tidak mau sosialisme. Lalu kita mau apa? Kelompok Islam menawarkan Islam, ya, tapi ada kelompok-kelompok yang nasionalis berpendidikan Barat itu kemudian tidak sepakat pakai istilah Islam. Maka kemudian dirumuskanlah prinsip Islam itu menjadi sebuah prinsip yang bahasanya adalah nasionalis, Pancasila. Inti dari Pancasila adalah pada sila keempat, dan itu semua artinya prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah, dalam prinsip maqasid syariah itu tertuang menjadi hukum positif bagi sebuah negara, termasuk dalam prinsip ekonominya. Nah, prinsip ekonomi Pancasila itu adalah bagi umat Islam adalah ekonomi syariah itu. Baik. Sahabat Arosnya, perlu digarisbawahi bahwa prinsip ekonomi Pancasila adalah prinsip dasar dari ekonomi syariah. Ya. Lalu apakah saat ini masih memungkinkan ekonomi syariah diterapkan di negara kita, Pak? Oh, sangat mungkin. Justru jatuhnya model ekonomi kapitalisme di negara kita yang terimplementasi dalam berbagai model ekonomi
terutama dalam konteks ekonomi digital, munculnya startup digital yang dimana startup digital itu membakar uang untuk mendapatkan user, lalu user dibidik sisi pragmatismenya dengan prinsip cemumu, cepat, mudah, murah, maka muncullah sebuah platform digital yang kemudian murah, kemudian apa-apanya murah, dan itu adalah prinsip dari namanya predatory pricing. Apa predatory pricing? Menjual barang di bawah harga pokok produksi untuk apa? Untuk mematikan kompetitor. Nah, jadi begitu dia masuk startup digital, lalu kemudian ada bakar uang unicorn itu 16 triliun, dekakon itu 160 triliun, triple dekakon digabung menjadi ada yang sampai 300 triliun, seperti Goto itu. Tapi mereka itu cuma bakar uang untuk apa? Untuk layanan dia itu cepat, mudah, murah, agar apa? Kompetitor mati. Kompetitor mati itu apa? UKM, kemudian koperasi, kemudian PKL, kemudian ojek pangkalan, taksi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang sebelumnya ada mati semua, terakumulasi ke dalam perusahaan ini. Tapi perusahaan ini perusahaan yang terus bakar uang dan tidak untung. Dia tugas utamanya pokoknya mematikan kompetitor, predatory pricing, mendistorsi pasar sehingga ekonomi kita itu rusak. Dan sekarang ini kita bisa lihat ya, ojek pangkalan mati. Ojek pangkalan itu, tapi itu kan dimiliki oleh orang perorangan, ya kan, dulu mati. Lalu kemudian taksi, itu banyak yang mati. Lalu sekarang perusahaan-perusahaan tekstil banyak yang mati. Kemudian pusat-pusat kerajinan, seperti pusat kerajinan kalau di Bandung itu ada, kemudian di Jawa Timur itu ada namanya Entako dalam sebagainya. Sekarang mulai mati. Kenapa? Karena kemudian prinsip ekonomi yang seperti ini tadi itu dia tidak melindungi, ya kan, dia mengizinkan adanya predator masuk dengan bakar uang dan dengan predatory pricing. Lalu dia memasukkan barang-barang dari luar negeri dengan harga yang murah, dijual di bawah harga pasar bahkan, ya kemudian matilah kita semua. Nah, itulah praktek kapitalisme ekonomi dengan liberalisme yang luar biasa yang menabrak prinsip ekonomi Pancasila. Nah, saatnya justru konsep ekonomi Pancasila melalui koperasi itu harusnya bangkit. Saatnya koperasi bangkit dengan konsep ekonomi Pancasila. Yes. Artinya saat ini pemerintah yang mengizinkan masuknya para investor asing sudah bagian dari pelanggaran prinsip ekonomi Pancasila atau bahkan nilai Pancasila sendiri. Oh iya, jadi dia itu negara ini memang sudah melanggar konstitusi yang sangat prinsip, bahkan melanggar filosofi grounds lah, melanggar kesepakatan dasar negara yang namanya Pancasila itu, dan juga implementasinya dalam undang-undang dilanggar semua. Ya, prinsip dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu negara diadakan adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Iya, mencerdaskan. Lalu kemudian juga melindungi hak hidup, hak mendapatkan pendapat, hak dagangnya, hak ininya, perlindungan data dan lain sebagainya. Ini sudah semuanya amburadul dengan sekian banyak amburadul itu, ya kan? Oke, Agus, sebagai penutup, ajakan buat rakyat khususnya kalangan milenial yang mungkin mereka lupa untuk membuka sejarah bahwa sesaat lagi Hari Koperasi akan menyongsong dan koperasi bagian dari denyut nadi kehidupan bangsa atau bahkan rakyat Indonesia. Seperti apa Pak Gus? Ajakan. Iya, jadi gini, ekonomi Pancasila itu adalah sebuah ideologi perlawanan terhadap kapitalisme dan liberalisme. Memang kapitalisme dan liberalisme itu memberikan keuntungan, kesenangan sesaat untuk orang seorang, tapi dalam jangka panjang dan juga dalam sebuah negara dia akan menimbulkan kesengsaraan yang luar biasa. Negara kita itu, bangsa kita itu ketika merdeka itu sudah mendudukkan sebuah dialektika pikiran tentang konsep ekonomi yang tidak kapitalis, tidak sosialis, ya, tidak komunis. Itu adalah Pancasila. Pancasila itu prinsipnya adalah modal
kapital, alat produksi dimiliki secara bersama. Kenapa? Karena dalam ekonomi ya kapital, modal, alat produksi itulah yang menghasilkan keuntungan. Kalau kapital, modal, alat produksi dimiliki orang seorang, segelintir orang, maka dia akan memperkaya orang ini, dan orang ini apalagi asing. Nah, itulah yang terjadi. Nah, koperasi itu pada prinsipnya adalah bagaimana modal, kapital, alat produksi dimiliki secara bersama oleh anggota koperasi. Jadi kita berhimpun di dalam koperasi untuk mengumpulkan modal melalui simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, untuk kemudian kita memiliki alat produksi. Kalau zaman digital ya platform digital. Jadi kita perlu membuat sebuah platform digital seperti GoTo, seperti Shopee, tapi dimiliki oleh anggota koperasi. Lalu koperasi membentuk sebuah PT untuk menjalankan itu. Nah, saatnya sekarang kaum milenial, bukan hanya kaum milenial, semua warga negara Indonesia, semua kalangan untuk berkonsolidasi ke dalam koperasi untuk kita memiliki sebuah alat produksi, sebuah modal kapital berupa platform digital yang melayani seluruh kebutuhan kita, mulai kebutuhan sembako digital maupun sembako dalam arti yang kita pahami beras, gula, minyak, telur, dan lain sebagainya. Ya. Baik, seharusnya saatnya kita kembali kepada ekonomi Pancasila yang miniaturnya ada di koperasi dan menghidupkan koperasi yang benar-benar denyutnya adalah asas kekeluargaan dan gotong royong. Inilah yang membuat ketahanan ekonomi bangsa masih bisa bertahan. Emugeno melaporkan dari Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Harusnya akurat dan mencerahkan. Terima kasih.